Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan dengan teknik coaching di mana Ibu Siti Asyah nanti berperan sebagai coach dan Bu Mirja Pahlevi sebagai coach dan saya sendiri Supriyono sebagai pengamat. Di sini rekan saya Ibu Mirja Pahlevi mengalami keresahan dalam melakukan pembelajaran, di mana pembelajarannya dirasa kurang menyenangkan akibat media pembelajaran yang Bu Mirja lakukan kurang menarik sehingga murid-murid merasa bosan di kelas. Selamat siang Bu Asia. Siang Pak Supri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Gini Bu, nanti teman kita Bu Mirja Pahlevi akan mengadakan coaching pada Ibu. Oh iya. Itu sebagai coaching. Iya. Ya. Di sini saya akan melakukan supervisi dulu Bu, di mana akan menanyakan langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu pergunakan dalam percakapan coaching ini nanti? Iya Pak, pada saat proses coaching nanti yang akan saya lakukan kepada Ibu Mirza terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mirza, saya menggunakan langkah TIRTA, di mana TIRTA adalah sebuah akronim dari T yaitu tujuan. Dengan saya menggali tujuan dari percakapan coaching nanti kepada Ibu Mirza, jadi saya mengetahui tujuan utama seorang coach dalam percakapan coaching. Kemudian I yaitu identifikasi, dengan seorang coach mampu memetakan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi keresahan yang dialami oleh coach. Kemudian yang ketiga, rencana aksi, berarti saya sebagai coach harus mampu menghantarkan seorang coach dapat melakukan sebuah rencana tindakan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi seorang coach juga harus mampu menghantarkan seorang coach untuk melakukan sebuah komitmen untuk rencana yang sudah disusunnya sehingga dilaksanakan dengan baik begitu Pak Supri. Dan selain itu juga percakapan coaching yang akan saya lakukan harus bebas dari penilaian atau judgement atau asumsi. Yang ketiga, saya harus mampu fokus pada area yang dikembangkan, yang akan saya kembangkan nantinya. Begitu, Pak Supri. Selanjutnya Ibu, untuk kompetensi coaching ya apa yang ingin Anda kembangkan nanti? Iya, jadi kompetensi coaching itu ada 3 ya Pak, diantaranya yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif bagaimana coach menyampaikan permasalahannya, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Namun di antara ketiga kompetensi tersebut ada satu yang ingin sekali saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau presence. Jadi dengan kompetensi yang akan saya kembangkan ini, saya berharap saya benar-benar hadir di dalam permasalahan, di dalam situasi yang sedang dialami oleh coach, sehingga saya juga mampu menghantarkan coach untuk menemukan ide-ide kreatifnya yang akan muncul dari dalam diri coach sendiri, begitu Pak. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Bagian mana? Yang khusus tadi Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence. Jadi saya akan hadir dalam situasi yang dialami oleh coach tersebut, sehingga saya mampu masuk ke dalam situasinya, saya mampu merasakan, kemudian saya juga harus mampu menggali apa yang diutarakan oleh coach. Untuk selanjutnya, ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang ingin ditingkatkan? Ya, sebagai indikator pencapaian percakapan coaching saya nanti, diantaranya coach dapat menemukan ide-ide kreatif
dari motivasi intrinsiknya sendiri yang akan timbul dari internal coach sendiri. Kemudian selain itu coach juga mempunyai motivasi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, kemudian melakukan rencana aksi terhadap penyelesaian masalahnya, menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian si coach juga mampu memiliki komitmen yang akan dilakukan terhadap rencana yang sudah disusun oleh coach sendiri. Ya. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, saya menangkap tujuan dari Ibu nanti akan melakukan coaching dan apa yang ingin Anda capai dari coaching nanti. Silakan Ibu memulai percakapan Ibu dengan Bu Mirza. Assalamualaikum Bu Asia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Asia ini? Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, saya ingin menemui Bu Asia karena saya ingin mengutarakan masalah saya Ibu. Ada apa Tapi Mirza? tapi mohon maaf ini apakah saya mengganggu waktu Ibu Asia? Kebetulan ini saya baru saja keluar dari kelas 5, sudah selesai pembelajarannya. Monggo Bu Mirza, ada apa ini? Punya Alhamdulillah. apa? Jadi Bu Asia kalau punya waktu luang ya, alhamdulillah. Begini Ibu, sebetulnya saya ini sedang resah dan bingung Ibu. Bagaimana atas permasalahan saya ini, maksudnya kira-kira ini saya bisa menyelesaikan masalah saya ini gitu loh Bu. Coba ceritakan Bu Mirza, ada masalah apa? Ya sebetulnya begini Bu, jadi ketika saya masuk kelas, anak-anak ini kelihatan tidak bersemangat Ibu. Padahal kita kan baru tahu ya, baru saja menjalankan pembelajaran ini ya Bu ya. Iya. Nah biasanya anak-anak itu semangat, tapi kok ketika pembelajaran saya berarti masuk 3 kali ini, mereka kok sepertinya lesu, nggak semangat gitu Bu. Oh begitu. Iya. Ibu. Jadi murid Ibu itu lesu, tidak semangat. Ini pembelajaran yang Ibu lakukan itu pada materi tertentu atau setiap kali Ibu melakukan pembelajaran? Ini kan baru yang ketiga kalinya ya Bu, jadi ya saat ini saja. Jadi materi saat ini memang kemarin-marin biasanya kalau saya memberikan materi ini, saya menggunakan beberapa media yang yang membuat anak itu senang gitu Bu. Nah, tapi saya ini tuh belum, sehingga anak-anak itu sepertinya tuh merasa bosan dengan pembelajaran saya Bu. Gitu. Jadi apa nih yang Bu Mirza harapkan setelah obrolan kita nanti? Jadi setelah kita nanti ngobrol-ngobrol, semoga nanti saya bisa mendapatkan solusi atas masalah saya gitu. Jadi kan anak-anak ini kan bosan, tidak bersemangat. Nah kira-kira saya nanti bisa melakukan apa biar anak-anak itu nggak bosan dan anak-anak itu lebih bersemangat seperti itu Bu. Oke. Coba Ibu Mirza ingat-ingat kembali. Apa yang menyebabkan murid Ibu Mirza ini tidak semangat di kelas? Apa ya Bu ya? Oh iya, kemarin saya pernah jadi tanya sama anak-anak. Jadi mereka itu waktu saya tanya, kenapa sih kalau ibu masuk itu anak-anak nggak antusias gitu, nggak bersemangat, kenapa? Ternyata anak-anak bilang gini, ibu buat media yang asik dong Bu, sama seperti guru yang lain, seperti itu. Nah saya jadi merasa, oh iya ya, saya ini belum ada media dari pembelajaran ini gitu. Ya jadi saya belum mengembangkan media yang aktif gitu. Maksudnya yang membuat anak aktif, membuat media yang membuat anak senang seperti itu. Saya jadi belum melakukan itu. Nah, berarti murid Ibu ini ingin diajar dengan media yang menyenangkan begitu ya Bu. Nah, Menurut sepertinya. Bu Mirza ini media yang menyenangkan bagi murid itu yang seperti apa? Media yang menyenangkan ya Bu ya. Media yang menyenangkan itu ya yang membuat anak-anak menjadi antusias dalam pembelajaran. Ya. Kemudian media yang dilihat full color mungkin gitu Bu. Kemudian media yang anak-anak itu bisa
bisa aktif di Iya. situ. Jadi medianya itu interaktif gitu Bu. Menurut saya seperti itu. Murid Ibu senang yang seperti itu? Iya, dia lebih senang kalau melihat media yang berwarna-warni, Iya. kemudian media yang beda lah, lain daripada yang lain. Mereka tuh senang banget. Nah, media yang full color yang Bu Mirza sebutkan itu bisa Bu Mirza sebutkan media yang seperti apa ini? Oh, Media iya apa ya, ini? Bu, media yang oh iya, ini kan pas banget ya Bu ya. Memang dalam pembelajaran saya itu media yang full color itu bisa juga pakai mall view. Oh, apa itu Bu? Ya, jadi mall view itu kita nanti menggambar di aplikasi. Hmm. Nah, misalnya saya menggambar atom nih. Nah, atomnya itu nanti akan ada warna-warnanya gitu, Bu. Nah, itu bagus banget ya, memang itu sangat full color. Nah, setelah nanti medianya jadi nanti atomnya jadi, nanti kita bisa berputar-putar tuh Bu atomnya. Nah, kita bisa putar ke kiri, kita bisa putar ke kanan, bisa putar ke atas atau ke bawah gitu. Nah, itu juga bikin apa namanya anak-anak senang itu mungkin Bu. Oh iya, media mall view ya, Iya, Bu Mirza. mall view. Bu Mirza pernah membuatnya atau baru wacana dari mana gitu? Oh iya, dulu saya pernah buat, tapi zaman kuliah dulu Bu. Cuma sekarang masih bisa sih kalau mau view. Cuma ya memang saya belum menyiapkan itu. Dulu udah pernah saya pakai, cuma lama sekali memang saya nggak pakai media ini. Jadi pernah ya Bu. Iya. Terus kira-kira Bu Mirza mau menggunakan mall view kembali atau bagaimana ini? Atau mencari media yang lain ini? Oh, kalau media yang lain selain mall view itu saya ada virtual lab. Oh iya Bu, virtual lab itu lama banget juga saya nggak pakai. Nah mungkin nanti setelah ini saya bisa pakai virtual lab. Nah bisa juga Bu. Jadi virtual lab itu ada lab laboratorium secara virtual ya, secara online. Nanti kita masuk ke sana, kemudian nanti di sana ada praktikum. Nah itu juga full color juga Bu itu Bu. Nah, jadi kita bisa mereaksikan satu zat dengan zat yang lain. Nah, nanti reaksinya akan kelihatan tuh di sana. Jadi kita pakai lab secara virtual ya, seperti itu. Walaupun kita nggak melakukan, nanti kita tahu nih hasilnya apa nih. Nah, gitu Bu. Oh begitu ya. Iya. Nah, dari media-media yang Bu Mirza sebutkan tadi ada mall view dan virtual lab. Nah, kira-kira Bu Mirza ini untuk membuatnya kembali bagaimana Bu? Bisa sih Bu, Langkah-langkahnya langkah-langkahnya ya. Oh iya, kalau langkah-langkah ini karena berupa software ya Bu ya. Berarti saya harus download dulu. Kemudian setelah saya download, saya install dulu. Nah, setelah saya install, nanti linknya nanti bisa saya bagikan atau aplikasinya nanti saya bisa bagikan ke anak-anak karena media ini bisa diinstal di HP Bu. Jadi anak-anak nanti bisa langsung membuka sendiri dari HP-nya. Jadi anak-anak seneng ya? Oh iya, nanti Pasti. bisa fokus ke pembelajaran itu dengan media yang langsung mereka punya gitu, ada di HP langsung gitu Bu. Oh iya. Terus ini Bu Mirza berarti sudah mampu membuat media yang menyenangkan, yang asik buat muridnya. Ya ini. Allah, padahal sebelumnya saya bingung loh Bu. Kira-kira tuh media apa? Sekarang sudah ketemu ya, Bu? Iya, alhamdulillah ini dengan percakapan kita ini tadi, alhamdulillah saya bisa Iya. mengemukakan lagi atau memikirkan lagi. Oh Wow. iya, padahal mall view dan virtual lab itu kan sudah lama sekali saya nggak pakai. Ya. Nanti mau digunakan lagi Bu? Insya Allah nanti setelah ini saya Oke. gunakan. Terima kasih Terus, ya Bu ya. rencana Bu Mirza setelah ini apa? Rencananya Bu Mirza nanti bagaimana? Ya nanti berarti secepatnya lah. Berarti besok kan saya mengajar ada di kelas di 11 MIPA. Nanti langsung nih berarti nanti malam saya bisa langsung mengdownload dan menginstal Molview juga Virtual Lab. Nanti saya install, kemudian besok pagi saya bisa langsung sebarkan ke anak-anak. Jadi begitu pembelajaran dimulai, anak-anak sudah mempunyai semuanya. Gitu. Wow, gerak cepat ya Bu. Gerak cepat. Nah, untuk Bu Mirza ini nanti membuat media yang seperti itu, ada yang membantu atau bagaimana Bu? Ya, mungkin saya bisa meminta bantuan pada Ibu Via. Nah, Ibu Via kebetulan guru fisika. Iya. Nah, beliau
Sepertinya pernah menggunakan virtual lab. Mungkin kan virtual lab zaman saya dulu dengan zaman sekarang ini beda. Nah, nanti saya bisa bertanya dengan Bu Via, kira-kira bagaimana biar saya lebih langsung lah cepat Bu, karena kan gerak cepet nih, besok udah langsung dipakai, berarti saya harus bisa menguasai apa itu tombol-tombolnya apa saja. Iya, ya, oke Bu. Jadi Bu Mirza nanti akan berkolaborasi dengan Bu Via ya untuk menyusun media pembelajaran yang asik ini. Terus Bu Via mau mulai dari kapan ini? Bu Mirza mau mulai dari kapan? Iya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan memulainya nanti malam langsung. Kemudian nanti setelah ini saya bisa kontak Bu Via supaya ya membuat janji dulu dengan Bu Via agar Bu Via memberikan waktunya untuk saya seperti itu. Terus medianya bisa langsung jadi ya Bu nanti? Bisa langsung karena itu kan cuma di download kemudian diinstal, itu nggak menunggu waktu lama, bisa langsung dipakai. Ya. Terus mau dipakai ke pembelajarannya Bu Mirza ini kapan? Ya besok Ibu, rencananya besok Oh, saya besok ada, langsung ya? Besok saya langsung ke kelas 11 MIPA, nanti saya langsung praktekkan pakai Molview dan Virtual Lab. Gitu Bu. Oke Bu Mirza. Nah, ada lagi tidak Bu Mirza yang mau disampaikan? Menurut saya itu jadi saya sudah menemukan apa yang saya solusi ya dari masalah saya. Sebetulnya tadi saya kesini datang menemui Bu Asia, saya bingung kira-kira menggunakan metode apa, model apa ya, media apa yang cocok untuk anak-anak saya. Tapi dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Asia ini saya jadi ingat ya, jadi media yang dulu sekali pernah saya pakai, semoga besok langsung bisa dipakai untuk memberikan pembelajaran ke murid-murid langsung seperti itu. Oke, Bu Mirza, hebat sekali Bu Mirza. Ya, terima kasih Bu Asia karena sudah meluangkan sama-sama. waktunya untuk saya. Terima kasih sudah menggali ide saya ini. Jadi ide saya yang dulu itu ternyata sekarang bisa saya ungkapkan lagi. Terima kasih sudah memberikan saya pencerahan tadi sehingga saya nggak resah lagi ini Bu. Sama-sama Bu Mirza. Iya, terima kasih Bu Asia. Saya sekarang ini langsung mau menghubungi Bu Via dulu. Oke. Ya, sehingga Selamat nanti ya, Bu bisa Mirza. janjian. Yeah. Ya, terima kasih Bu Asia ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Bu Asia sudah melakukan teknik percakapan coaching dengan alur Tirta yang Bu lakukan dengan Bu Mirza Pahlavi. Di sini saya akan melakukan observasi pasca percakapan. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan dari kegiatan tadi? Ya, jadi proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, menurut saya sudah merasa kalau saya tadi sudah menerapkan alur Tirta, yaitu menggali tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang muncul dari Ibu Mirza sendiri, yaitu sebagai coach. Kemudian setelah itu saya juga sudah menggali ide-ide atau menghantarkan Ibu Mirza untuk menemukan ide-ide kreatifnya sendiri untuk mengatasi keresahannya sendiri begitu. Ya. Selanjutnya Bu, catatan hasil observasi yang berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Jadi tadi saya sudah melihat dari percakapan yang Ibu Asyah dan Bu Mirza lakukan, saya sudah melihat bagaimana tadi Ibu melakukan teknik coaching dengan cara alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan menanyakan tujuan dari percakapan tadi, kemudian mengidentifikasi masalah yang Ibu Mirza hadapi dan rencana aksi yang Ibu Mirza akan lakukan, dan yang terakhir tadi Ibu sudah menanyakan tanggung jawab dari Ibu Mirza dari kegiatan yang akan Ibu Mirza kembangkan tadi. Selanjutnya Ibu, apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini?
Iya Pak. Setelah saya melakukan proses coaching terhadap Bu Mirza, ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan setelah tadi ada kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan pada saat coaching ini tadi. Untuk selanjutnya saya ingin sekali mengembangkan kompetensi pada mendengarkan aktif karena dengan mendengarkan aktif saya mampu menangkap apa yang disampaikan oleh coach sehingga apa yang disampaikan oleh coach ini dapat menjadikan pemantik untuk saya menanyakan apa yang ingin dilakukan atau apa yang akan menjadikan rencana aksi dan tanggung jawab oleh Ibu Mirza itu sendiri. Oh, ya, saya menangkap dari jawaban Ibu tadi yang Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dari percakapan tadi dan Ibu akan mengembangkan dan mendengarkan secara aktif dari kegiatan yang Ibu akan lakukan nanti. Apa ada tambahan lagi Bu dari yang ingin Ibu kembangkan? Sudah cukup itu. Terima kasih Pak Supri telah mendampingi saya pada saat proses coaching tadi. Ya, terima kasih Bu. Ya, sekian Bapak Ibu kegiatan coaching pada yang kami lakukan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.